Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa yasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Izin perkenalkan diri, nama Sri Dwi Aprilia, NPM 2121020116. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memandu jalannya presentasi. Dan untuk pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Kutipan. 1. Pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari beberapa sumber. Proses pengambilan sumber itu disebut dengan menguntip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, majalah buku, internet, dan lain sebagainya. 2. Fungsi kutipan. A. Landasan teori. B. Penguat pendapat orang lain. C. Penjelasan suatu uraian. D. Bahan untuk menunjang suatu pendapat. 3. Jenis kutipan. Kutipan ada dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah penulis menulis apa adanya teks yang dikutip, dan penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan pada teks yang dikutip. B. Lebih dari 4 baris. Contohnya, yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks sejarah 3 spasi. Yang kedua, jarak antar kutipan 1 spasi. Dan yang ketiga, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks, pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dimasukkan 5-7 ketukan lagi. Jenis-jenis kutipan langsung. A. Kutipan tidak lebih dari 4 baris. Contohnya, yang pertama, jarak antar baris 2 spasi. Yang kedua, kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang ketiga, jika sudah selesai, langsung di belakang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama panggilan, tahun terbit, dan nomor halaman tempat di mana kutipan itu diambil. Sekian materi dari saya, dan untuk pemateri yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami. Waktu dan tempat saya persilakan. 4. Cara menggunakan kutipan. Cara penulisan kutipan. A. Di depan MUAS 1989-23 perpustakaan merupakan. B. Di tengah mengenai kalimat efektif. Anton Melino mengutamakan kalimat efektif dapat dikenal karena ciri-cirinya yang berikut: keutuhan, perpatuan, permustakaan, perhatian, dan ringkasan. C. Di akhir pengembangan koleksi harus didasarkan pada kajian pemakaian yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan tingkat terpakaan yang tinggi. B. Aturan penulisan kutipan antara lain: A. Penulisan 1 menyebutkan nama akhir saja, kata terakhir dari nama seseorang. B. Penulisan 2 menyebutkan kata terakhir dan penulisan pertama dan nama terakhir penulis kedua. C. Penulisan lebih dari 2 menuliskan nama akhir penulis pertama yang dicantumkan dengan diikuti dengan singkatan. B. Catatan kaki. 1. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna mengabarkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. 2. Fungsi catatan kaki. A. Memberikan keterangan dan komentar menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. C. Sebagai penaruhan kode etika yang berlaku. D. Sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. 3. Jenis cara penulisan catatan kaki. Catatan kaki terdiri dari 2 jenis, yaitu footnote dan boynote. Ditempatkan di bagian bawah halaman, sedangkan boynote ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang tertulis di dalam kurung. C. Daftar pustaka. 1. Pengertian daftar pustaka adalah semua sumber keperpustakaan baik berupa epistemologia, buku, majalah, atau surat kabar yang disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir karangan. 2. Fungsi daftar pustaka. A. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga menambahkan pemikiran orang lain.
B. Apabila membaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. C. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam menuliskan karya tulis yang kita selesaikan. D. Menjaga profesionalitas menulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. 3. Jenis-jenis daftar pustaka. Ada beberapa jenis format penulisan daftar pustaka dan tidak setiap jurnal atau buku selalu sama format bakunya. Jurnal yang terbit berkala kebanyakan memakai sistem yang menghemat ruang. Jenis-jenis daftar pustaka yaitu A. Kelompok textbook. Penulisan perorangan, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga, buku terjemahan, kelompok jurnal, artikel yang disusun oleh penulis, artikel yang disusun oleh lembaga, kelompok makalah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi atau simposium, kelompok disertasi atau tesis, kelompok makalah informasi dari internet. Teknik penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet, berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka Arab. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut. A. Tulis nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. B. Tulislah tahun terbit buku, setelah tahun terbit buku diberi tanda titik. C. Tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik. Yang D. Tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Yang E. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Biografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani yaitu biblion yang berarti buku dan graphein yang berarti menulis. Sedangkan bibliografi secara harfiah berarti penulisan buku. Dalam hal ini, bibliografi berarti kegiatan membuat deskripsi secara tertulis yang disusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau sejumlah buku yang pernah diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Saredeta, NPM 2121020177 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu fungsi bibliografi. Sebuah bibliografi memberikan deskripsi yang penting tentang buku majalah harian itu secara keseluruhan, yaitu berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Dalam bibliografi dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah itu. Unsur-unsur bibliografi yang biasanya terdapat dalam bibliografi yakni nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid buku, dan jumlah halaman. Adapun jenis-jenis bibliografi. Dari segi cara penyajian dan uraian deskripsinya, bibliografi dibagi menjadi dua, yaitu bibliografi deskriptif dan bibliografi evaluatif. Bibliografi deskriptif yaitu bibliografi yang dilengkapi deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul artikel, nama pengarang, data terbitan, serta kata kunci yang tertulis. Sedangkan bibliografi evaluatif yaitu bibliografi yang dilengkapi dengan evaluasi tentang suatu bahan pustaka. Evaluasi ini biasanya mencakup penilaian terhadap isi suatu bahan pustaka atau artikel. Kesimpulannya, membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan ketiga unsur,
yaitu kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing, seperti yang telah dibahas pada bab di atas. Salah satu fungsi dari ketiga unsur ini adalah sebagai penghargaan atas pendapat dan karya orang lain. Dalam sebuah karya dan karangan ilmiah, kutipan biasanya ditemukan di dalam teks bacaan, tetapi kutipan juga bisa ditemukan pada catatan kaki. Begitupun sebaliknya. Catatan kaki terbagi menjadi dua jenis, yaitu footnote dan body note. Footnote diletakkan pada bagian bawah halaman dengan ukuran kecil, sedangkan body note biasanya dapat ditemukan setelah adanya kutipan, seperti yang telah kita lihat pada contoh-contoh kutipan dan catatan kaki di atas. Terakhir adalah daftar pustaka. Untuk membuat sebuah karya ataupun karangan ilmiah, daftar pustaka ini harus ada tercantum agar pembaca dapat mengetahui sumber-sumber bacaan lainnya yang ditentukan pada karya dan karangan ilmiah. Daftar pustaka diletakkan pada halaman akhir sebuah karya atau karangan ilmiah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.